festival Baunyale. Oke, Bang Ipul. Terlepas sama-sama ceweknya kelau. Kamu kepipin selalu, kamu selalu. ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Our Podcast. Tentunya channel yang di sini kita akan membahas sesuatu yang absurd, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang pokoknya sesuatu yang macam-macam. Oleh karena itu tetap kepoin. Tetap kepoin dan tetap pantau channel Our Podcast ya. Dan jangan lupa di like, subscribe dan di share. Dan untuk para pemirsa penonton Our Podcast, jangan lupa menjaga kesehatan apalagi di era pandemi saat sekarang ini. Oke, tanpa berpanjang kalam, hari ini kita akan membahas sesuatu yang menyangkut kebudayaan. Karena tentunya ya nanti malam kita semua khususnya masyarakat Lombok Tengah akan membau nyali ya. Ini adalah warisan kebudayaan yang ada di Lombok Tengah. Oke, langsung saja Bang Ipul. Karena ini menyangkut tentang Baunyale, mungkin ada sesuatu hal-hal yang perlu di-share ya kepada masyarakat atau kepada penonton Our Podcast yang belum merasakan pengalaman Baunyale. Oh gitu, bagus. Ya, karena jujur saja Bang Ipul, saya sebagai orang Lombok Tengah itu asli tulen tidak pernah merasakan yang namanya Baunyale. Itu hal yang sangat rugi bagi saya ya? Karena orang pribumi sendiri tidak tahu adatnya secara apa istilahnya global ya? Hanya sebatas adat istiadat yang biasa-biasa ya gitu. Bahkan yang Baunyale ini masuk di dalam sejarah. Iya, di sekolah atau di SD itu diberi materi tentang Baunyale. Ya, baik Bang Ipul. Makanya itu saya merasa agak rugi sekali menjadi masyarakat Lombok Tengah yang tidak pernah menikmati yang namanya Baunyale. Bahkan orang-orang luar itu malah tertarik dengan kebudayaan kita yakni Baunyale. Penasaran ya? Sangat penasaran. Orang-orang di luar Lombok ini sangat penasaran. Ya. Kok kenapa nyali itu hanya ada di Lombok? Ya, Lombok Tengah ya. Pertanyaan yang luar biasa itu. Makanya Bang Ipul, saya sebagai masyarakat Lombok Tengah, masyarakat Tulen, mau menanyakan kepada Cide ini. Ya, boleh. Kepada Bang Ipul, pengalamannya pernah terjun langsung bahkan ya, pernah datang ke pantai mana Bang Ipul tempat Cide Baunyale kan? Seperti di Sega, terus ada namanya Ringgoling itu di bagian selatan sana. Iya. Jadi kalau kita pergi Baunyale itu terasa sekali budaya Sasak itu gitu. Ya, terasa sekali. Jadi kenapa orang-orang itu penasaran? Karena saking meriahnya ketika diadakan acara itu. Contohnya kalau di Sega, kalau mau cari anak muda, mau cewek, mau cowok, cari di Pantai Segar itu wajib full itu, asli. Karena kalau di sana ada band, ada orang karaoke, lengkap jadinya. lengkap. Kalau di Pantai Segar biasanya ada seru juga dan seru, meriah juga banget. Karena kenapa? Acara-acara itu pasti pusat acaranya di sana.
Ya. Tapi nyalinya banyak. Nah, sembari kita flashback ya, tahun ini Bang Ipul dan biasanya kalau nyali itu diambil mulai jam 3. Kalau udah jam 3 malam. Ya, atau 3 sore. 3 malam. 3 malam. Kalau udah jam 3 malam itu kita semua udah siap-siap di pinggir pantai. Siap-siap. Ya. Pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Udah siap-siap di pinggir tahun pantai. Berapa dulu Bang Ipul? Sering, Bang. Oh, sering? Iya. Luar biasa. Karena kita sebagai asli budaya Sasak, asli pribumi Sasak itu harus melestarikan yang namanya itu yang akan membuat orang-orang luar daerah itu penasaran gitu. Bagus. Dengan budaya kita itu. Jadi ketika kita mengatakan semeriah mungkin, maka orang pasti bertanya, kok ini gimana ceritanya, kan begitu. Sehingga dijadikan itu di dalam pendidikan juga dikenal namanya bau nyali, dikenal itu dibuatkan sebuah sejarah yang dimana di situ sejarahnya seorang Putri Mandalika. Itu ceritanya seorang Putri Mandalika ini yang dikejar 7 pemuda, sehingga Putri Mandalika ini tidak bisa memberikan jawaban kepada 7 pemuda ini. Itu ceritanya. 7 pangeran. 7 pangeran. Ini tepatnya 7 pangeran. Jadi ketika waktu itu yang 7 pangeran ini diberikan tantangan yang sama. Sama Putri Mandalika ini. Itu ceritanya. Itu yang ceritanya secara ilmiahnya, sejarahnya gitu. Memang sejarah nyali ini. Nyali ya, memang bagus Bang Ipul. Ya. Di sisi lain kita memeriahkan, di sisi lain kita harus mengulas kembali sejarah budi supaya itu melekat ya. Iya. Menjadi nilai-nilai nilai-nilai kultural bagi kita khususnya yang ada di Lombok Tengah. Saya salut di Lombok Tengah ini banyak sekali budaya-budaya yang selalu dilestarikan sama pemuda seluruh warga masyarakat yang ada di Lombok Tengah, sehingga banyak sekali orang-orang luar itu bertanya, kok ada ini? Tetapi kalau di dalam keilmuan katanya, nah ini kalau di dalam keilmuan yang dikatakan nyali ini sebenarnya itu sebuah cacing laut. Mirip cacing tanah gitu. Ya, enggak. Oh, jauh beda. Jauh. Kalau cacing panah dia pendek dan warnanya kayak tanah. Biasa kalau yang nyali ini ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warnanya kuning, bahkan warna putih ada. Dan enak juga pakai enak. Tetapi kalau yang warna putih ini biasanya itu katanya dia kembali menjadi air. Nah, itu dikatakan nyali air. Iya. Lagi kalau nyali darat. Beda. Bagaimana ceritanya kalau nyali sebelum kita lari ke nyali darat, kita bahas nyali laut dulu. Nyali laut supaya lengkap. Mungkin tidak lengkap, cuman habislah sedikit. Karena kalau kita membahas budaya ini tidak bisa habis, gitu. Tidak bisa habis waktunya itu. Kita membutuhkan berapa tahun mungkin baru harus kita bahas. Kita harus menjadi seorang yang ahli dalam sejarah dulu. Iya, karena kalau kita mengupas satu sejarah aja, sejarah kali ini lama habis. Iya betul. Jadi warna-warna itu banyak sekali. Nah itulah yang disimbolkan, nyale itu disimbolkan dengan pakaian yang digunakan sama Putri Mandalika. Karena ada sabuknya, katanya sabuknya dengan warna yang bermacam-macam.
Nah, cerita itulah yang berkembang. Kenapa dia warna-warni? Oh, ternyata warna bajunya, warna emasnya, yang warna kuning gitu. Memang ada warna itu kayak warna kemas-masan itu, warna sekali. Tetapi seorang peneliti kan beda lagi. Tapi di dalam keyakinan sejarahnya yang ada di cerita-cerita yang berkembang, secara lumrah, sangat luar biasa, sangat lumrah ini asli. Nah, itulah yang tersebar dijadikan sejarah sehingga terjadilah setiap tanggal 20 Februari diadakan acara festival Bau Nyali. Ya. Kalau sekarang kita lihat spanduk-spanduk, coba langsung bisa kita saksikan spanduk yang ada di depan kantor bupati. Iya, sudah ada spanduk di kantor bupati, sudah ada. Memang itu ya biasa lah kan. Kalau sudah mau mendekati itu ya biasa. Ada 19, 20, 21 Februari itu udah diadakan festival Bau Nyali. Oke, Pak Ipul. Terlepas ternyata sejarahnya panjang sekali. Dan kebetulan nanti malam ini. Iya, malam Minggu, malam Senin, mulai dari tadi malam. Kalau orang-orang pinggir pantai mulai dari tadi malam sudah siap-siaga. Dan orang-orang masyarakat Lombok Tengah 1 minggu bahkan 2 minggu sebelum hari sudah mempersiapkan alat tempurnya seperti sorong, tas untuk tempat nyalinya, ransel, pokoknya yang berkaitan dengan alat-alat bau nyali yang sudah disiapkan 1 minggu bahkan 2 minggu sebelum hari sudah disiapkan. Ya, itulah bentuk antusiasnya masyarakat untuk melestarikan budaya kita yang turun dari nenek moyang kita. Ya, itu dia. Karena kenapa? Nanti malam Minggu sampai malam Senin itu orang itu sudah siap-siap. Kalau kita mau cari nyali. Kalau kita mau cari pasangan. Iya, kok larinya ke pasangan? Ya karena di sana bukan orang laki-laki aja yang cari nyali. Oh, lengkap berarti Bang Ipul dari semua kalangan. Usia, mulai dari anak-anak ada, dari remaja ada, dari orang tua ada, dari gadis ada, dari janda ada, dari yang berpasangan ada semua. Itu ada. Saya termasuk orang yang ketinggalan sekali. Kalau ada, saya berpesan mungkin. Kalau ada masyarakat Lombok Tengah atau masyarakat sepulau Lombok yang tidak tahu cara orang bau nyali atau tidak pernah mengikuti acara bau nyali, rugi sekali. Ya, karena keseruannya itu beda. Keseruan, terus solidaritas kebersamaan juga kita wujudkan di sana ya. Kalau kita bilang seraminya orang nonton atau nyongkolan, mungkin walaupun anaknya siapa yang akan nyongkolan dapat pejabat mungkin ya, sampai sekian ratus katanya, sekian ribu katanya mungkin ya yang ikut serta dalam acara ada nyongkolan itu. Saya rasa belum, tidak seberapa. Masih tidak seberapa, mungkin 0,00001% dari keramian yang ada di pantai ketika malam puncak bau nyali ya. Luar biasa. Oke, Bang Ipul, terlepas dari itu saya akan mencoba menanyakan kepada Bang Ipul pengalaman paling seru yang Bang Ipul alami selama mengikuti proses bau nyali. Memang kan tahu saya kan walaupun ada di sini belum pernah sama sekali Bang Ipul. Mudah-mudahan ya mungkin nanti malam atau kapan ada yang mengajak saya bau nyali.
Coba Bang Ipul, pengalaman yang paling menarik yang Bang Ipul alami ketika bau nyali itu apa? Mungkin dapat dibagikan kepada pemirsa yang ada di rumah, yang mungkin juga sama seperti saya yang belum pernah bau nyali. Rugi. Ya, rugi sekali. Pertama rugi. Iya. Terus yang kedua pengalaman yang menarik Bang Ipul. Pengalaman yang menarik ketika kita sudah turun. Ya. Atau mungkin dari biasa kalau kita di pantai itu tidak ada yang tidur. Nggak ada yang tidur. Ada yang tidur. Begadang berarti Begadang itu 24 jam. 24 jam. Tapi Itu tak terasa. Supaya yang belum merasakan bau nyale ini agar mendengarkan cerita Bang Ipul ini. Tapi tidak terasa. Ya. Nggak terasa karena keseruannya Bang Ipul ya. Yang pertama yang kita lihat di sana kan biasa ada penampilan dari artis Teater, yang dulu itu saya tahu ya. Betul. Dari sekelas biasa mulai dari teater ada. Teater. Yang diceritakan di teater itu adalah ceritanya Putri Mandalika. Pernah nonton itu Bang Ipul? Oh, jelas. Biasanya dia paling depan kalau ada acara-acara teater itu, apalagi acara-acara. Setelah teater nanti di situ ada acara band. Bandnya pun tak tanggung-tanggung dari luar, Tidak tanggung. Band luar biasa pemerintah Bisa dikatakan internasional. Sekelas internasional. Yang sudah dikatakan atau mungkin yang sudah dikenal seluruh Indonesia itu yang pasti hadir. Selain itu ada ya kalau memang Bu Nyali ini ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ya oke lah. Yang saya kali ini yang Pak Ipul harus bagikan pengalaman yang menarik. Bagi teman-teman yang suka istilahnya bermain, ada di situ ada permainan bola, ada permainan bola. Tapi bolanya itu yang menghasilkan uang. Iya, bola yang saya tahu maksudnya ini. Ya, jadi tahu teman-teman yang tahu maksud saya itu pasti tertawa dan ketika dia nonton tertawa. Nanti tebak di kolom komentar ya apa yang dimaksud bola ada, pokoknya sisi negatifnya juga banyak. Dan serunya lagi waktu itu pada saat itu udah sekali ada seorang pasangan suami istri. Iya tuh ini kenapa? Pasangan suami istri lucu ini sangat lucu ini. Waktu itu dia lagi tidur di pinggir pantai. Saya di sampingnya mungkin jarak 2 meter. Mungkin saya rasa kalau dikatakan kembar enggak kembar. Terus iya. Mirip. Ya, anggaplah istrinya Bang Hardi sama istrinya saya tidurnya itu ketukeran. Sudah mulai error ini. Ceritanya sudah mulai error. Iya seru itu. Error tapi seru. Waktu itu saya duduk ya mungkin jarak 2 meter. Jarak 2 meter. Waktu itu istrinya Bang Hardi tidur sama saya. Ya, kok bilang saya belum Anggaplah. Oke lah, pakai contoh-contoh yang lain. Ya. Hanya jadi fitnah bagi para penonton ini banyak kepada istri. Bahaya Bang Ipul. Si A ini tidur dia sama istrinya si B. Istrinya si B tidur sama istrinya si A. Dia bertengkaran pasangan. Bangun ini biasanya yang kelahi itu kan cowok. Ya. Ini enggak. Sama-sama ceweknya kelahi. Kamu kebibit selalu kamu selalu Ya. Terjadi kesalahpahaman mungkin atau memang apa yang terjadi pada saat itu? Memang benar-benar
terjadi. Benar-benar terjadi. Kok bisa itu? Saya nggak tahu. Apakah waktu Aduh, ya malam? Ya hati-hati juga Karena yang namanya malam, yang kalau sudah lewat dari jam 12. Nah, itu tidak ada penerangan mungkin. ya, ada mungkin. Mungkin ada. Terus kenapa bisa Cuman bukan itu maksud saya? tidak seterang di dalam kamar yang ada lampunya gitu. Iya. Karena Berarti dengan lokasi yang luas, remang-remang ya. ya Rasanya remang-remang. iya, dasar remang. Jadi itu kondisinya. Kopinya dulu Bang Ya, Ipul. siap. Supaya kita lebih santai lagi. Nah, itu dia yang terjadi. Biklah itu. Saya nonton deh. Ya itu salahnya sih, kenapa tidak dibahas? Masalahnya kan kita ini orang luar gitu. Saya mungkin kita supaya ya beda kata campur nanti kita masalah lagi kan. Seorang tokoh masyarakat yang masyarakat. Bahkan ini mungkin dari kalangan dia. Ya. Dari kalangan dia juga tokoh. Mungkin sama grupnya ya bersama. Si B ini dia tampar istrinya. Kamu. Tapi yang si A dia diamankan sama tokoh masyarakat ini. Kalau mau kelahi, nanti kelahinya di rumah. Kalian di sini memalukan karena memang di sana bukan tempat orang kelahi. Iya betul. Di sana tempat kita saling mengenal ya, Saling mengenal. saling Iya. bantu membantu. Iya. Karena begitu. Di situ banyak sekali nampak positifnya. Ada banyak juga nampak negatif. Ya, jadi saya ingin sekali ikut yang namanya bau nyali Bang Ipul. Harus ya. Karena seorang lombok pribumi asli itu harus tahu, harus tidaknya merasakan, ya, harus satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Kalau yang namanya sudah gemar dan menjadi hobinya, di sana kita tidak hitung uang. Mungkin uang 100.000 kita cari 1 minggu. 1 minggu. Kita habiskan 1 detik. Kalau di sana uang 1 juta kita habiskan cuma 1 jam. 1 jam luar biasa Bang Ipul. Itu saking. Kalau coba kita bayangkan, kalau misalkan 1 juta kita cari selama 1 bulan, Bahkan 3 bulan. Bang Ipul. 3 bulan kita cari. Tapi di sana kita habiskan cuma 1 jam. 1 jam. Habis. Itu karena tiada lain, karena hobi. Hobi ya. Yang namanya hobi, kita tidak Dan tanggung-tanggung. Iya, tidak hitung-hitung. Kita tidak Asal tanggung-tanggung. hobi, jos. Yang namanya hobi, kesukaan untuk memberikan sebuah ketenangan. Jadi kita lakukan. Enggak. Dan ini juga positif. Ya. Nah, itu pengalaman terbaik saya. Pengalaman terbaik. Ketika waktu itu saya sangat sedih juga. Oh, ada pengalaman sedihnya juga ya. Mungkin Saya bisa turun pada pemirsa awal Saya turun ke lautnya cari nyali, ternyata mungkin kurang dari 1 gelas kopi ini yang tidak dapat. yang saya dapat. Astagfirullahaladzim. Berarti kurang pengalaman sih di dalam. Bukan pada waktu itu aja. Bau nyali. Pada waktu itu aja. Belum ada waktu itu saja. Karena nyali ini bukan dipetik selama semalam, tapi 2 malam. Di mana malam pertama kadang itu sedikit yang keluar. Malam kedua nanti banyak full ya. Puncaknya lebih full lagi. Cuma 2 malam. 2 malam. Tidak ada puncaknya. Kalau lewat dari 2 malam ini mau dicari sampai tengah laut sana, tidak ada. Berarti punya waktunya ada sendiri. Malam yang jadi bagi teman-teman jangan sampai salah nanti. Iya. Biasanya gitu Bang Ipul. Betul. Malam ini bau nyali, dia pergi 1 bulan lagi. Kan tidak tahu nanti. Nah, ada itu namanya nyali putu bahasa. Nyali putu. Oh, berarti ada. Kedua. Ya, Tapi ada jedanya. Ada jedanya. Maksud saya yang 2 malam ini cuman nyali awal itu cuma 2 malam. 2 malam. Kalau dia sedikit, kalau misalkan kalau kita pergi, kalau kita dapatkan sedikit pada malam pertama, terjadi di malam kedua. Tetapi kalau misalkan di malam kedua kita dapat full banyak, malam pertama kita dapat full banyak, malam kedua itu kayak tidak ada. Jangan khawatir kita, tidak usah sudah pernah. Kalau udah, maaf.
satu malam pun itu dinya. Terus Bang Ipul, bagaimana perasaan Bang Ipul ketika mendapatkan nyali sebanyak ini? Iya. Sedihnya itu di mana? Apakah sedih? Tidak sedih. Iya. Kita harus cari lagi. Berikutnya Apakah membawa ini ke ibu atau bagaimana memperlihatkan nyali yang sedikit? Cuman tidak mati. Tidak mau. Biasa. Luar biasa Bang Ipul. Ya. Karena di sana juga kita sambilan aja. Sambilan apa mungkin bisa share di luar dari laut. Ada yang jahat. Ini maksudnya nyali darat itu bagaimana? Biasa. Kalau kita di sana itu jangan apa nanti satu salah tafsir sama. Oh, nyali darat. Biasa kalau di sana itu kita cari juga di pasangan. Ya apa? Pernah dengar lagu Putri Nyali ya? Putri Nyali sudah tahu. Pernah dengar lagu Cinta Satu Malam? Cinta Satu Malam. Tidak bahaya ini Bang Ipul. Betul, biasanya kalau orang-orang di sana kalau kita pergi Bonyali itu biasanya kita cari Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam. Kita cari pasangan satu malam tadi. Ada yang istilahnya ada nemani kita duduk di pinggir pantai sambil makan. Kita tidak tahu biasanya di sana apakah dia ini pasangan ya kayak gitu atau kayak gimana gitu. Apakah dia bawa pacarnya, bawa istrinya, atau bawa anaknya atau pamannya gitu. Sepengalaman Bang Ipul ya. Iya. Itu yang Bang Ipul lihat ketika ikut terjun langsung ke sana. Iya. Pada pengalaman. Pokoknya kalau kita pergi ke sana itu banyak pengalaman. Ya, banyak pengalaman yang kita peroleh ya. Selain Bang Nyali kita juga bisa berdialog dengan orang yang berbeda, orang di luar kita ya. Kita bisa ngobrol, bertukar informasi lah tentang apa mungkin yang dibahas pada saat itu Bang Ipul ya. Terus Bang Ipul, pertanyaan selanjutnya ini kan sekarang udah beberapa tahun ini kan mungkin 2 tahun terakhir ini ya Bang Ipul, kita tidak mungkin rata-rata tidak pernah yang sebagian orang tidak pernah merasakan Bonyali karena di masa pandemi ini Bang Ipul. Nah coba mungkin apa yang dirasakan Bang Ipul ketika saat sekarang ini kan, apalagi sekarang lagi pandemi ya, lagi memuncak-muncaknya ini, otomatis kan yang namanya kita untuk bau nyali itu dibatasi kan, kita tidak boleh berkerumunan atau seperti apa. Mungkin asal apa yang Bang Ipul terima saat sekarang ini dibandingkan masa-masa sebelumnya? Menurut saya hanya saja sekarang ada pembatasan untuk menjaga kesehatan. Ya, betul Bang Ipul. Tentu di sini pembatasannya jangan terlalu lama. Iya. Yang namanya kita ada acara seperti ini tidak bisa untuk dikendalikan yang namanya jaga jarak 1 meter itu tidak bisa kayaknya. Ya. Karena nanti di pantai kita saling bantu, mungkin ada yang kalau kita bertim itu ada yang pegang lampu, ada yang pegang sorot dan lain sebagainya. Jadi saya rasa sekarang hampir sama sebenarnya, Hampir sama. walaupun adanya COVID-19, terus adanya Omicron, mungkin acaranya akan sama. Iya. Apa ya bahasanya itu? Suasananya masih akan terasa sama. Serasa sama. Ya. Karena yang namanya penikmat nyali mungkin Bang Hardi juga ya, karena itu sudah mendarat. Bang Hardi juga belum merasakan rasanya nyali itu. Sudah Bang Ipul. Kalau rasanya sering. Iya sudah. Kalau makan nyali itu sering. Ketika ada misalnya datang ini musim nyali itu pasti saya dikasih sama teman-teman yang dari sana yang pergi. Biasanya Bang Hardi
itu kalau makan nyali diapain? Ya kalau yang saya sering makan yang digoreng. Kalau mentah itu kurang berani. Atau mungkin yang di apa namanya kuning itu mungkin. Kalau saya kurang berani. Belum. Itu lebih mahal. Kalau Bang Ipul yang lebih paling Bang Ipul suka itu ayam. Sama-sama enak karena nyali ini enak. Oh sama-sama enak. Iya. Berarti mau di Glagone makan nyantap semua olahan. Iya. Apapun nyali tetap Bang Ipul makan. Tapi yang saya nggak bisa itu yang mentahnya. Yang mentahnya ya. Kalau yang mentah saya nggak bisa. Nggak bisa. Kayak kebayang gitu. Kebayang kayak ulat tidur. Ya. Nah, tapi kalau mungkin di sisi anunya itu kalau sudah diolah itu iya. Luar biasa, enak sekali. Yang belum nyoba, yang digoreng, saya sarankan segera nyoba. Nanti malam atau besok akan ada. Nanti malam, besok malam acara festival bau nyali. Rugi bagi teman-teman yang belum merasakan bau nyali. Nah, terakhir Bang Ipul, iya, pertanyaan terakhir saya masih seru kan ini? Ya, kalau kita ngomong panjang mungkin satu hari nggak akan selesai. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya kepada Bang Ipul. Saran untuk teman-teman yang ada di rumah atau pemirsa Our Podcast, untuk event atau untuk festival Bau Nyali tahun ini, bagaimana Bang Ipul? Karena kan sekarang ini di era pandemi, supaya di sisi lain kita menjaga kesehatan, di sisi lain juga kita akan meriahkan yang namanya. Coba pesan untuk para pemirsa Bang Ipul. Para pemirsa yang ada di rumah ya, atau mungkin ada yang lagi nonton langsung mungkin. Ya, secara langsung gitu. Jadi ketika badan ini terasa kurang fit, maka minum vitamin terlebih dahulu. Ya, adalah di jangan minum racun. Tambah parah lagi nanti ya. Mati lagi larinya. Itu saran saya. Dan ketika sudah rasanya fit, maka persiapkan diri. Mulai dari peralatannya, karena nanti di sana memang banyak disediakan, tapi harganya lumayan mahal. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah, agar di rumah juga mempersiapkan peralatannya. Biasanya yang sorok harga 10 di sini itu harganya 25. Tapi yang namanya hobi, yang namanya udah kepepet, pasti beli di sana, pasti beli. Oke, Bang Ipul, terus persiapannya harus matang dari rumah, jaga kesehatan, terutama jaga uangnya baik-baik, karena di sana jaga barangnya baik-baik juga, karena di sana itu rawan. Biasa. Dimanapun kita berada, di dalam keramaian itu tetap waspada. Oke, Bang Ipul. Walaupun kita dalam keadaan sepi juga harus waspada. Ya, karena di dalam kesepian ada kesempitan. Ada kesempatan. Oke, Bang Ipul, itu saja untuk pemirsa. Dan jangan lupa subscribe dulu. Ya, bagus Bang Ipul. Dan ditonton dan di-share juga ya, karena bersama Bang Ipul akan selalu happy. Selalu happy ya. Kalau mau telepon juga. Iya. Kebetulan nanti kalau misalkan saya lagi kesepian, telepon sharing kan. Mungkin ada yang mau sharing masa depan juga bisa. Oke, nomor saya. 087-836-306 telepon tentang apapun saja bisa hubungi saya. Iya. Mau beli motor. Oke, terima kasih Bang Ipul sudah menemani pagi kita di Our Story Podcast ya. Mudah-mudahan obrolan yang absurd, obrolan yang bermakna ini dapat menginspirasi, dapat memberikan atau dapat menghibur teman-teman yang ada di rumah. Yang terakhir, jangan lupa like, subscribe. Oke, yang terakhir lagi, jangan lupa nanti malam dan besok malam go to Bau Nyali.